Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat afiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini beberapa menit ke depan kita insyaallah akan membahas tentang sejarah pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau selama ini yang sering dibahas di kajian-kajian, di majelis-majelis atau di pesantren-pesantren itu adalah tentang fikih puasa yang memang penting untuk dibahas, tapi kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya melalui nabi-nabinya itu memiliki sejarahnya tersendiri. Tidak terkecuali pensyariatan puasa di bulan Ramadan itu memiliki sejarahnya sendiri. Lalu bagaimana sejarah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan itu? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi dan rasul, lalu kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, atau ada jeda waktu antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pensyariatan puasa di bulan Ramadan? Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa setiap syariat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sejarah sendiri-sendiri. Ada pensyariatan yang dilakukan secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Kalau Allah mewajibkan sesuatu langsung wajib harus dilakukan oleh setiap muslim, atau kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu langsung haram, tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim. Ada fase-fasenya, ada keadaan-keadaan, ada kondisi-kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya kepada Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Kita ambil contoh misalnya pengharaman khamar atau pengharaman minuman keras. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, itu tidak serta-merta Allah turunkan wahyu yang mengatakan bahwa khamar itu langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada terminal-terminal ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkan khamar, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melarang hamba-hambanya untuk meminum minuman keras, itu ada fase-fase berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Orang-orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan tentang judi, tentang minuman keras dan tentang judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, katakan bahwasanya pada khamar, pada minuman keras dan perjudian itu dosa besar dan manfaat bagi manusia. Akan tetapi kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya minum minuman keras dan dosanya berjudi itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla Jalaluhu ingin mengharamkan khamar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu turun lagi ayat
yang melarang para sahabat untuk sholat dalam keadaan mabuk. Dalam ayat ini khamar belum dilarang secara keseluruhan, minuman keras belum diharamkan secara keseluruhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Belum haram secara keseluruhan khamar dalam ayat ini, tapi Allah mengharamkan khamar ketika sahabat-sahabat, ketika umat Islam ingin melaksanakan sholat. Jangan sekali-kali sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Ceritanya ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat dalam keadaan mabuk. Dalam sholat itu dia membaca surat di dalam Al-Quran. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dia baca qul ya ayyuhal kafirun, yang seharusnya dia baca la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dia bacanya tidak la a'budu ma ta'budun, tetapi dia membacanya a'budu ma ta'budun. Yang seharusnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dia baca a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah. Sehingga maknanya keliru, jauh sekali melesetnya dari ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebabkan oleh mabuk itu tadi. Dia tidak faham, tidak sadar apa yang dia ucapkan di dalam salatnya sehingga keliru. Makanya step kedua atau fase kedua ketika Allah mengharamkan khamar, Allah haramkan khamar itu di dalam salat. Adapun di luar salat belum lagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah turun ayat ketiga yang mengharamkan khamar secara utuh, secara keseluruhan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya judi, sesungguhnya menyembelih untuk berhala-berhala, sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah itu rijisun, disebut oleh Allah rijis, yaitu perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, maka jauhilah. Nah, disinilah baru Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar itu secara keseluruhan, baik itu di dalam salat maupun juga di luar salat. Nah, begitu juga dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Riba misalnya tidak langsung sekaligus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah ini, beberapa menit ke depan adalah tentang sejarah pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pada tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di tahun kedua setelah itu barulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan. Tepatnya di bulan Sya'ban sebelum terjadinya perang Badar, yaitu peperangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melawan orang-orang musyrikin Mekah, melawan kuffar Quraisy di Mekah. Nah, berarti sebelum Rasulullah SAW hijrah itu belum ada syariat puasa di bulan Ramadan. Sebelum tahun kedua Hijriah itu belum juga ada syariat atau perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya, adakah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum ada perintah puasa di bulan Ramadan ini? Al-Syekh Al-Ustadz Dr. Muhammad Hasan Hitu di dalam kitab beliau Fiqhus Siyam, beliau mengatakan tarikh tasyri' as-siyam, sejarah pensyariatan puasa. Laqad bada'a as-siyamu fi awwalil Islam bi siyami 3 ayyamin min kulli syahrin wa bi siyami yaumi Asyura. Puasa itu dimulai pada awal-awal Islam dengan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi sebelum ada perintah puasa di bulan suci Ramadan yang Allah perintahkan pada tahun kedua Hijriyah itu, ternyata sudah ada puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal-awal Islam.
yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah. Wa bisiyami yaumi Asyura, begitu juga puasa pada hari Asyura, puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ketika ayat ini turun pun tidak serta-merta puasa Ramadan itu langsung wajib dilakukan oleh setiap muslim. Tapi bagaimana awal mula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu? Awalnya memang puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum tahun kedua Hijriah itu adalah puasa 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Asyura yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah dan juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, kemudian turun di tahun kedua Hijriah itu firman Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ketika ayat ini turun, tidak serta-merta puasa di bulan suci Ramadan itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Akan tetapi fakana man syaa sham wa man syaa aftar. Ketika ayat ini turun, barang siapa yang ingin berpuasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu, maka dia berpuasa. Dan barang siapa yang ingin tidak berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Itu awal mulanya. Jadi masih ada pilihan ketika Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, itu masih boleh memilih untuk puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu, boleh juga memilih untuk tidak berpuasa. Liqaulihi ta'ala fi akhiril ayat, karena firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak mau berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, wajib baginya untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi di awal pensyariatan puasa Ramadan ini tidak langsung wajib dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Akan tetapi ketika turun kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang muslim yang ingin berpuasa dia berpuasa, dan orang muslim yang tidak ingin berpuasa dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib baginya mengganti puasa yang dia tidak lakukan itu dengan membayar fidyah. Kalau saat ini puasa yang kita lakukan saat ini, setiap muslim yang mampu itu wajib berpuasa. Tidak ada lagi muslim yang mampu yang boleh berbuka dan membayar fidyah. Yang boleh tidak berpuasa membayar fidyah itu orang yang sakit, yang tidak mungkin sembuh dari sakitnya, atau orang yang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Itu yang boleh di masa kita saat ini, karena pensyariatannya sudah berubah yang nanti akan kita jelaskan. Nah, itu awal mulanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan di tahun kedua Hijriah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau puasa silahkan puasa, siapa yang mau tidak berpuasa silahkan tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud yang diberikan kepada orang miskin sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini fase pertama, ini step pertama, ini tangga pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah yang pertama ini, setelah boleh puasa boleh tidak, turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 185-nya, yaitu firman Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 185 dari surat Al-Baqarah itu, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu sendiri dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan antara yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dari kalian, yang menjumpai bulan Ramadan dari kalian, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ayat ini menerangkan kewajiban berpuasa setelah yang pertama tadi, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Ayat ini menerangkan
bahwa semua muslim yang mampu berpuasa dan dia menjumpai bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Tidak boleh lagi boleh berpuasa, tidak boleh lagi ada yang berpuasa, ada yang tidak bayar fidyah. Tidak. Tapi setiap orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, itu semuanya kalau dia mampu berpuasa, wajib baginya untuk berpuasa. Tidak ada pilihan lagi tidak berpuasa lalu bayar fidyah. Ini fase kedua atau step kedua atau tangga kedua setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra an yasumahu madama qadiran ala siyam. Setelah turun ayat ini tadi syahrul Ramadan sampai firman Allah faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka wajiblah puasa itu atas setiap orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan untuk berpuasa selama dia mampu untuk berpuasa. Tapi apakah sudah sama dengan puasa yang hari ini kita jalankan? Belum. Ada sedikit sesuatu yang berbeda dengan puasa kita yang saat ini kita laksanakan. Tapi yang pasti di bagian kedua ini atau di fase kedua atau step kedua, tangga kedua ini, semua orang wajib berpuasa kalau dia mampu berpuasa. Tidak lagi ada pilihan untuk boleh tidak berpuasa kemudian bayar fidyah. Rawa Abu Dawud an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wahilla siyamu thalathata ahwal." Diberikan puasa itu pada 3 keadaan. Qal, beliau melanjutkan, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr." Kata Sayyidina Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum datangnya bulan Ramadan, sebelum diperintahkannya, disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa yasumu yauma Asyura. Begitu juga beliau berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Itu awalnya kata beliau. Keadaan pertama puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berpuasa di bulan Ramadan, tepatnya sebagaimana kita sampaikan tadi di tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Warawal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Asyura, dulu hari Asyura itu yusamu qabla Ramadan." Hari yang mana Rasulullah SAW berpuasa sebelum diperintahkannya puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan, manakala turun perintah atau pensyariatan puasa Ramadan, kana man syaa sham wa man syaa aftar. Siapa yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa, dan siapa yang ingin tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Nah, ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa memang pada awalnya ketika ada perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, ayat kutiba alaikumus syiyam itu tadi, siapa yang ingin puasa, puasa, siapa yang tidak ingin puasa, tidak puasa tapi bayar fidyah. Wa fi riwayatin qalat, dalam riwayat lain beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyam yaumi Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura di tanggal ke-10 di bulan Muharram. Wa fi riwayatin akhrajaha Abu Dawud wa Tirmidzi wa Malik. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, oleh Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullahu taala, wa kana huwal fardhah. Dalam riwayat ini Sayyidah Aisyah mengatakan, dan puasa Asyura itulah puasa yang wajib pertama kali sebelum disyariatkan dan diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan. Wa rawa Muslimun an Jabir bin Samurah qala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami yaumi Asyura. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk puasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, wa yahutsuna alaih, dan menekankan kepada kami untuk berpuasa di hari Asyura, wa yata'ahaduna indahu, dan memberikan perhatian penuh kepada kami untuk menyuruh kami berpuasa di hari Asyura tersebut. Falamma furida Ramadan, ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan, lam ya'murna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menyuruh kami dan menekankan kepada kami untuk berpuasa di bulan suci di hari Asyura sebagaimana sebelumnya
sangat beliau suruh, sangat beliau tekankan untuk berpuasa di hari Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Rawal Bukhari fi sahihi ta'liqan bi sighatil jazmi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dengan sigat dengan hadis muallaq dengan sigat jazm. Anil A'mash ibni Amrin, dari Sayyidina Al-A'mash bin Amr qal, beliau berkata, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menceritakan kepada kami sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala Ramadan, turun perintah puasa di bulan suci Ramadan. Fasyuqqa alaihim, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, itu mendatangkan masyaqqah bagi mereka, mendatangkan kesulitan dan kesusahan bagi mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu bagi sahabat Rasulullah SAW. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum. Maka orang yang memberi makan, memberi fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari, dia boleh meninggalkan puasa. Kenapa? Karena awal-awal diwajibkan puasa Ramadan itu masih sulit bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena memang mereka belum terbiasa berpuasa itu tadi. Lalu ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, masih ada pilihan. Kenapa? Karena masih ada masyaqqah bagi mereka, sulit untuk berpuasa. Maka pilihannya adalah siapa yang ingin tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi dia memberi makan setiap hari, dia tidak berpuasa, itu satu orang miskin, walaupun dia mampu untuk berpuasa. Taraka shauma mimman yutiquhu. Boleh dia kalau sudah memberi makan orang miskin itu meninggalkan puasa, walaupun dia termasuk orang yang mampu berpuasa. Wa rukhsat lahum fi dzalik, dan diberikan keringanan bagi mereka pada meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu dengan syarat dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari, dia tidak berpuasa. Itu orang mampu boleh dulu saat awal-awal Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Fanasakhatha wa antasumu khairul lakum fa umiru bis-shaum. Tetapi ayat yang membolehkan puasa boleh tidak berpuasa asal bayar fidyah itu sudah dinasakh, sudah mansukh, sudah dihapus dengan apa? Dengan ayat wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Fa umiru bisyam, maka mereka semua orang-orang yang mampu untuk berpuasa itu diperintahkan semuanya untuk berpuasa, dan wajib bagi mereka semua untuk berpuasa. Tidak ada lagi pilihan tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Warawal Bukhari wa Muslimun an Salamah bin Al-Aqwa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Salamah bin Al-Aqwa. Beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ayat yang mana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak ingin berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari. Kana man arada an yuftira wa yafdi hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Maka orang yang ingin tidak berpuasa dan bayar fidyah boleh, sampai turun ayat setelahnya yang menasakhnya, yang menghapus kebolehan tidak berpuasa dengan membayar fidyah ini. Nah, itu step kedua atau tangga kedua pensyariatan puasa Ramadan, atau keadaan kedua, kondisi kedua ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan. Awalnya boleh puasa, boleh tidak, tapi bayar fidyah. Kemudian yang kedua, setelah turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Itu wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk berpuasa. Tapi yang menariknya, puasa mereka di step kedua atau di fase kedua ini masih belum sama dengan puasa yang kita lakukan saat ini. Kaifiyatus shiyam fi bidayatil Islam. Cara puasanya para sahabat Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Lam yakunis siyamu bin nisbati ila zaman alladhi yusamu fihi kasiyam alladhi na'rifuhu al'an walladhi istaqarra alaihi amru siyam wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa kalau melihat pada waktu berpuasanya itu tidak seperti puasa yang kita kenal saat ini. Jadi puasa pada step kedua yang dilakukan oleh para sahabat, yang mereka wajib puasa semuanya dulu setelah turun faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Itu tidak seperti kita. Apa bedanya? Kalau puasa kita saat ini kan kita menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar, dari masuk waktu sholat subuh sampai waktu maghrib, sampai terbenam atau tenggelamnya matahari. Tapi dulu
tidak sama seperti itu. Bagaimana? Wa inna makanal amru fi awwalil Islam. Sesungguhnya berpuasa pada awal-awal Islam, ketika Allah mewajibkan puasa bagi setiap muslim yang mampu, annahu yahrumu 'ala shaim al-aklu wasyurbu wal jima'u wa ghairu dhalika minal mufattirat min hini yanam aw yusalli al-'isha al-akhirata fa ayyuhuma wajada awalan haruma 'ala al-muslimi bihi ma dzakarna minal mufattirat thumma nusikha dhalika wa ubiha lil insani at-ta'amu wasyarabu wal jima'u ila tulu'il fajri sawa'an nama qabla dhalika am la. Hanya saja kata beliau, puasa di awal Islam itu, di fase kedua atau step kedua ini tadi, bahwasanya haram atas orang yang berpuasa itu makan, minum, berhubungan suami istri, dan selain itu dari perkara-perkara yang membatalkan puasa itu haram dilakukan dari kapan? Dari mulai dia tidur atau mulai dia sholat isya. Jadi waktunya lebih panjang. Kalau saat ini kita puasa dari terbit fajar, dari masuk waktu sholat subuh sampai tenggelam matahari, dulu di bagian kedua pensyariatan puasa ini mereka berpuasa dari mulai dia tidur atau dari mulai waktu sholat isya kalau dia belum tidur. Panjang sekali. Misalnya maghrib hari ini masuk, saya buka puasa maghrib hari ini, buka puasa boleh. Kalau saya tidur setelah buka puasa itu, maka mulai saat itu sampai maghrib besoknya lagi, saya tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Begitu juga hari ini maghrib misalnya, kemudian sampai waktu isya. Nah, ketika sudah masuk waktu isya itu, selesai sholat isya, tidak boleh lagi saya makan dan minum sampai besoknya waktu maghrib. Jadi waktu boleh makan dan minum pada fase kedua atau pada step kedua ini hanya dalam waktu yang singkat, dari maghrib sampai dia tertidur atau sampai waktu sholat isya saja, sangat pendek sekali. Setelah itu tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Jadi waktunya lebih panjang dulu dibandingkan kita saat ini. Kalau kita mulai maghrib sampai waktu sholat subuh itu masih boleh melakukan makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu itu berat sekali puasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia tertidur sebelum isya atau sampai sholat isya kalau dia tidak tertidur. Summa nusikha dzalik, akan tetapi yang demikian itu sudah dinasakh, sudah dihapus hukum seperti yang demikian pada step kedua tadi, waktu berpuasanya panjang dari sholat isya atau dari dia tertidur sampai maghrib besoknya itu sudah dihapus. Wa ubiha lil insan, dibolehkan bagi manusia at-ta'am wasyarab wal jima', makan, minum, berhubung suami istri ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Jadi tidak lagi sampai dia tertidur atau tidak lagi sampai dia sholat isya atau sampai waktu isya. Sawa'an nama qabla dzalika amla, baik dia tidur setelah maghrib itu ataupun tidak. Jadi kapanpun di waktu malam itu, selama belum terbit fajar, selama belum masuk waktu sholat subuh, kita boleh di puasa Ramadan kita saat ini. Tapi dulu di fase kedua, di step kedua, di tingkatan kedua pensyariatan puasa, tidak seperti ini. Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Jaririn wa Ibnul Mundhiri wal Baihaqi 'anil Bara' bin Azib qala, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Jarir, Imam Ibnul Mundhir, Al-Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftaru fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian datang atau masuk waktu berbuka, tetapi nama qabla an yuftir, dia tidur sebelum dia berbuka, lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Dulu kata Sayyidina Al-Bara' bin Azib, kalau ada sahabat yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian masuk waktu berbuka, masuk waktu maghrib, tapi dia tidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh lagi, karena sudah tidur, tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, berhubungan suami istri dan melakukan pembatal-pembatal puasa sampai kapan? Sampai maghrib lagi besok. Bayangkan, kalau tertidur dulu itu di awal-awal pensyariatan puasa Ramadan di fase kedua tadi, kalau tertidur sebelum berbuka, tidak boleh lagi berbuka, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh lagi mengkonsumsi apapun yang dianggap membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai besoknya lagi baru boleh. Maka kalau tertidur sudah nasib itu. Kalau tertidur berarti dia melakukan sesuatu yang
membahayakan dirinya karena tidak sempat berbuka kemudian tertidur. Dan ini pernah terjadi kepada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis ini dilanjutkan oleh Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, wa anna Qais bin Sirmah al-Ansariyya kana sha'iman. Dan seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari, beliau ini berpuasa. Fakana yaumahu dzaka ya'malu fi ardih. Dan saat berpuasa di hari itu, siang harinya beliau bekerja di tanahnya, di mana di kebun beliau. Orang-orang Madinah itu pekerjaan mereka adalah berkebun, kebun kurma. Nah, Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari, ketika beliau berpuasa, siang harinya beliau di kebun, berkebun di tanah beliau. Kemudian falamma hadara al-iftar, ketika masuk waktu berbuka, masuk waktu maghrib, ata imra'atahu faqal, Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari ini mendatangi istri beliau karena sudah masuk waktu berbuka. Beliau tadi berpuasa sambil bekerja di kebun beliau. Ketika masuk waktu berbuka, datang kepada istrinya, faqal hal indaki ta'amun. Beliau bertanya kepada istrinya, adakah makanan untuk berbuka karena sudah masuk waktu berbuka. Lalu kata istrinya, qalat la. Kata istrinya ketika ditanya adakah makanan berbuka, kata beliau tidak ada. Tidak ada makanan berbuka. Walakin antaliqu fa'atlubu laka. Akan tetapi aku keluar sebentar, kata beliau, aku berangkat sebentar untuk mencarikan makanan untuk engkau berbuka, untuk suaminya Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari tadi. Faghalabathu 'ainuhu fanam. Ketika Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari ini sedang menunggu istrinya keluar mencari makanan untuk beliau berbuka, ternyata beliau mengantuk luar biasa. Faghalabathu 'ainuhu fanama. Lalu beliau tertidur. Kenapa? Seharian bekerja dalam keadaan puasa, lelah, capek, sampai rumah tidak ada makanan berbuka, dicarikan oleh istrinya. Sambil menunggu istrinya mencari makanan, ternyata beliau mengantuk tertidur. Belum berbuka ini. Sementara syariatnya, kalau sudah tertidur, tidak boleh lagi makan minum sampai maghrib besok lagi. Ini yang harus dihadapi oleh Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari. Ketika beliau tertidur, wajahat imra'atuhu, datang istri beliau yang tadi keluar mencarikan makanan berbuka. Falamma ra'athu na'iman, ketika istrinya datang ke rumah melihat beliau dalam keadaan tertidur, qalat khaybatan lak. Kata istrinya, kalau bahasa kita mungkin celaka atau celaka engkau atau kacau, mungkin seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu dengan syariat ini bahwa kalau sudah tertidur di waktu berbuka, tidak boleh lagi makan sampai berbuka besok harinya lagi. Kata istrinya, celaka engkau. Animta, apakah engkau sudah tidur? Falamman tasafan naharu ghusyiya alaihi. Karena sudah tertidur tadi, Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari tidak boleh lagi ketika bangun makan, minum, atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Nah, terpaksa beliau harus meneruskan puasanya sampai maghrib besoknya lagi. Padahal belum makan, belum minum dari siang tadi, bekerja di sawah, bekerja di kebun beliau. Pulang-pulang tidak ada makanan, dicarikan makanan, ternyata beliau tertidur. Lalu setelah tertidur tidak boleh lagi. Besok harinya apa yang terjadi? Falamman tasafan nahar, ketika tengah hari besoknya, ghusyiya alaihi, Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari ini pingsan. Bagaimana tidak pingsan? Sore kemarin belum sempat berbuka, ketiduran. Belum ada makanan dan minuman yang masuk ke tubuh beliau, sehingga harus menahan lapar dan haus berpuasa lagi sampai maghrib besoknya. Siang harinya sebelum maghribnya, beliau pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu ceritanya Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansari ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Qais pada kemarin sore ketiduran ketika mencari makanan berbuka, belum sempat berbuka, ketiduran, lalu tidak boleh lagi makan dan minum sampai siangnya beliau pingsan. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadhil ayah, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya sampai waktu fajar kalian boleh makan, boleh minum sampai waktu fajar, sampai waktu
subuh. Yang awalnya boleh makan, boleh minum itu sampai tertidur atau sampai waktu sholat isya saja. Ketika mendengar apa yang terjadi kepada Sayyidina Qais bin Sirmah ini, lalu turunlah firman Allah tadi yang ayat 187-nya dari surat Al-Baqarah. Dari awal uhilla lakum lailatas shiyam itu sampai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Artinya waktu puasa diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai waktu maghrib saja. Yang awalnya dari waktu sholat isya atau dari dia tertidur sampai waktu maghrib. Nah, ini juga pernah terjadi kepada sahabat yang lain. Ketika turun ayat yang memberikan keringanan puasa dari waktu fajar sampai waktu maghrib itu, apa yang terjadi kepada para sahabat? Fafarihu biha farahan syadidan. Para sahabat Rasulullah SAW bergembira sekali dengan turunnya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa tidak lagi dari waktu tidur atau dari sholat isya sampai maghrib, akan tetapi dari waktu fajar sampai maghrib. Mereka sangat bergembira atas turunnya syariat puasa yang diberikan keringanan, boleh makan, boleh minum di malam hari selama belum terbit fajar, selama belum masuk waktu sholat subuh. Wa akhraja Ahmadu wa ibnu Jaririn wa ibnu al-Mundhiri wa ibnu Abi Hatimin an Ka'b ibn Malik qala kana an-nasu fi Ramadana idza shama ar-rajulu fanama haruma alaihi at-ta'amu wasyarabu wan-nisa'u hatta yuftira min al-ghad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu al-Mundhir, Imam Ibnu Abi Hatim dari Sayyidina Ka'b bin Malik, beliau berkata, dulu orang-orang pada bulan Ramadan apabila berpuasa, seseorang di antara mereka kemudian dia tidur, ketika dia berpuasa maghrib tiba kemudian dia tidur, haram atasnya makan, haram atasnya minum, haram atasnya berhubungan suami istri, haram atasnya perempuan istrinya pada malam itu, hatta yuftira minal ghad, sampai dia berbuka lagi besok harinya. Jadi malamnya haram juga makan, minum, berhubungan suami istri dan pembatal-pembatal yang lain. Faraja'a Umar bin Al-Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa qad sammara 'indah. Kemudian kata beliau menceritakan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pulang dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Jadi siangnya berpuasa Sayyidina Umar ini, sampai waktu berbuka beliau berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah masuk waktu berbuka ini beliau pulang dari tempat Rasulullah ke rumah beliau. Fawajada imra'atahu qad namat. Sampai di rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini menjumpai, mendapati istrinya sudah tidur. Istri beliau sudah tidur. Fa aiqadhaha, lalu dibangunkan oleh Sayyidina Umar. Wa aradaha, beliau menginginkan istrinya. Apa maksudnya? Beliau ingin berhubungan suami istri dengan istrinya. Padahal ketika tadi pulang ke rumah beliau dapati istrinya sudah tidur. Dan kalau istrinya sudah tidur, artinya istrinya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri, karena ini masih fase kedua terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi dibangunkan oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar ingin mengajak istri beliau untuk berhubungan suami istri. Faqalat, lalu ketika diajak oleh Sayyidina Umar bin Khattab istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, istrinya berkata, "Inni qad nimtu," aku sungguh sudah tidur, kata istrinya. Beliau juga paham bahwa kalau sudah tidur tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa, termasuk melakukan hubungan suami istri. Lalu Sayyidina Umar berkata, faqala afanimti. Sayyidina Umar berkata, engkau sudah tidur? Lalu dikatakan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik, thumma waqa'a biha. Tapi tetap saja Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah membangunkan istrinya yang sudah tidur tadi, beliau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Wa sana'a Ka'ab bin Malik mithla dzalik, dan ternyata yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Ka'ab bin Malik juga melakukan atau pernah melakukan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Datang ke rumah, istrinya tidur, dibangunkan oleh beliau, lalu diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Padahal hukumnya saat itu sudah tidak boleh lagi karena istrinya sudah tidur. Faghada Umar bin Al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Setelah pernah melakukan yang seperti itu tadi, membangunkan istri yang sudah tidur lalu berhubungan suami istri, Sayyidina Umar bin Khattab berangkat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, beliau mengabarkan tentang cerita beliau tadi, bahwa suatu malam beliau pulang ke rumah, istrinya sudah tidur, lalu beliau ajak untuk berhubungan suami istri dan beliau lakukan itu. Dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fa anzalallahu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya tadi di ayat 187 tadi. Dari awal
uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu ar-rafathu ila nisaikum, berhubungan dengan istri-istri kalian. Yang awalnya kalau sudah tidur tidak boleh lagi, atau kalau sudah sholat isya tidak boleh lagi, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala hukum berpuasa ini. Malam harinya boleh saja makan minum sampai terbit fajar, malam harinya boleh saja berhubungan suami istri sampai terbit fajar. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu ar-rafath. Ar-rafath ini kinayah di dalam Al-Qur'an, menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang halus, tapi yang dimaksud adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusahum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian mengkhianati diri kalian. Fataba alaikum wa afa ankum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Fal'ana bashiruhunna, dan sekarang kata Allah dalam ayat itu, bashiruhunna, pergaulilah mereka. Jadi boleh di malam hari di bulan Ramadan, setelah apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar, setelah apa yang terjadi kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhuma, ketika mereka berdua menjumpai istri mereka sudah tidur, padahal hukumnya tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri, mereka tetap melakukannya, lalu lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 187 dari surat Al-Baqarah ini. Inilah fase ketiga pensyariatan puasa Ramadan, atau step tangga ketiga dalam disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan. Dan inilah puasa yang saat ini kita jalani, inilah puasa yang saat ini kita lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 187 dari surat Al-Baqarah tadi, bahwa tidak lagi kita dilarang makan kalau kita sudah tertidur di malam hari atau sudah sholat isya, akan tetapi kita boleh makan dari maghrib sampai sebelum waktu sholat subuh itu. Boleh melakukan apapun dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Kita hanya berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun para sahabat dulu, puasa mereka beberapa saat itu jauh lebih berat daripada puasa yang kita lakukan, karena waktunya jauh lebih panjang. Dari mereka tertidur, kalau tidak makan dan sudah tertidur terlebih dahulu, maka mereka hari itu tidak boleh makan. Mereka malam itu tidak boleh mengkonsumsi apa yang membatalkan puasa sampai datang lagi waktu berbuka besok harinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa menjaga ibadah puasa kita sehingga kita mendapatkan pahala besar yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagi orang-orang yang berpuasa dan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kucuran dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap malam, dari malam-malam bulan Ramadan itu, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kalau ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.